Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night di mana kita akan fokus pada penanganan situasi darurat di gedung gereja. Tidak perlu mendaftar untuk menghadirinya, ingat untuk makan sebelum acara karena makan malam tidak disediakan. Bergabung bersama kami di ICA East pada hari Rabu 24 April pukul 7 malam dan di ICA West pada hari Rabu 1 Mei di jam 7 malam. Sampai jumpa. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Bahasa Indonesia online Gereja ICA. Kami sangat senang bahwa kita masih bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu atas kami sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru atas kami Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami sebagaimana adanya kami Tuhan, terlepas dari segala kesalahan kami, segala dosa kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas segala apa yang telah Engkau lakukan dan Engkau berikan buat kami semua ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami memohon hadirat-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Engkau buka hati, Engkau buka telinga kami semuanya ya Tuhan. Dan bolehlah kiranya Tuhan kehendak-Mu terjadi atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, minggu ini kita berada di seri yang kedua dari seri Dibebaskan, yaitu seri kita yang terbaru. Kita membahas dari kitab Galatia dan ini adalah bagian yang kedua saudara. Kita membahas judul dari khotbah pagi hari ini adalah Utusan Allah saudara. Nah, kita langsung saja kita akan membaca dari Galatia 1 ayat 10 sampai 24. Saya akan bacakan, saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah, bisa membuka mungkin aplikasi di HP saudara. Kita akan baca sama-sama. Galatia 1 ayat 10 sampai 24. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang ku beritakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi,
maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, saudara, demikian ayat firman Tuhan. Sebelumnya kita mungkin mau review dulu ya, recap dulu dari minggu lalu. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Galilea. Kalau sebelumnya kita telah belajar saudara bagaimana jemaat-jemaat di Galilea mereka melenceng dari ajaran Injil yang benar. Dan Paulus mendengar bahwa itu terjadi pada jemaat di Galilea, bahwa mungkin pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin jemaat mereka mengajarkan hal yang salah kepada jemaatnya dan jemaatnya mempraktekkan praktek kerohanian yang salah, keseharian mereka melakukan yang tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan, tidak sesuai dengan Injil dari Yesus Kristus. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Galilea, saudara. Nah, kita mungkin bisa mengerti ya kenapa Paulus menuliskan surat itu. Karena jemaat di Galilea adalah jemaat yang Paulus bangun dari awal. Dan Paulus mendengar bahwa mereka tidak melakukan ajaran dengan benar. Itu membuat dia merasa stres, mungkin marah. Dan dia merasa perlu untuk meluruskan apa yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Galatia ini, saudara. Dan Paulus menegur mereka di dalam suratnya dengan cukup keras bahwa ini salah gitu. Ini bukan yang benar gitu. Paulus menegurnya dan kita akan mencoba belajar dari apa yang telah kita baca tadi. Sebenarnya ayat-ayat tadi maksudnya apa dan apa yang bisa kita pelajari dari jemaat di Galatia dan juga dari isi surat Paulus ini, saudara. Saudara, di awal tadi dikatakan Paulus bahwa Paulus menekankan bahwa dia adalah utusan Allah. Dia adalah hamba Allah. Dia istilah kasarnya dia adalah pesuruhnya Allah. Dia adalah kacungnya Allah dan dia menegaskan benar di situ. Dan dia juga mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan, Injil yang Paulus beritakan ini adalah Injil yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan Injil karangan dia, bukan dari luar. Okay? Kita mau sepakat dahulu di sini saudara bahwa Injil bukanlah karya tulis pikiran manusia. Bukan sebuah karya pikiran manusia. Tapi ini adalah diilhami dari Allah. Ini Allah sendiri yang memberikan Injil ini untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa. Allah sendiri yang mewahyukannya kepada manusia. Jadi kita sepakat sampai di situ ya bahwa Injil bukan karangan manusia. Injil bukan buah karya pikiran manusia. Dan Injil yang Paulus beritakan pada jemaat di Galilea itu sama dengan Injil yang kita lakukan sekarang. Injil yang kita hidupi sekarang. Injil yang kita percayai sekarang itu sama dengan Injil yang Paulus beritakan di Galilea itu. Yaitu bahwa keselamatan kita dapat dari anugerah. Dan anugerah itu berlaku untuk semua bangsa, untuk siapapun secara gratis, secara free. Ya. Tidak dipungut biaya, tidak harus melakukan ini itu untuk mendapatkan anugerah. Yang namanya anugerah itu diberikan karena kita tidak layak mendapatkannya gitu. Kita tidak melakukan sesuatu hal yang bagus atau kita bukanlah orang yang penting, tapi kita diberikan dan itu kepada semua manusia itu. Dan Injil yang
diberitakan Paulus di Galatia adalah sama dengan yang kita percayai, saudara. Saudara, apa yang dikatakan Paulus pada jemaat di Galatia ini terkait dengan masalah yang ada di dalam jemaat mereka, saudara. Galatia 1 ayat 10 sampai 12 mengatakan begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini yang ditegaskan Paulus, saudara. Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan Paulus, bahwa dia tidak mencari, tidak melakukan hal-hal untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Allah gitu. Kalau dia masih menyenangkan manusia, masih ingin menyenangkan manusia, kalau dia melakukan pekerjaannya ini dengan motivasi demi menyenangkan orang lain, mungkin rakyatnya atau pemimpin-pemimpin di situ, orang-orang Yahudi di situ, atau siapapun itu, dan bukan menyenangkan Allah, maka dia bukan hamba Allah. Dia bukan utusan Allah, karena Allah tidak mengutus dia untuk menyenangkan manusia. Allah tidak mengutus dia untuk melakukan hal-hal untuk manusia, tapi untuk kerajaan Allah. Ini yang Paulus pertama katakan, saudara. Dia pertama mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Yang kedua, dia menegaskan bahwa Injil yang dia beritakan bukan berasal dari manusia. Injil itu berasal dari Tuhan sendiri. Saudara, untuk lebih lengkapnya mungkin saudara bisa baca ya kisah Paulus ini di Kisah Para Rasul 9, saudara. Bagaimana Paulus secara harafiah ya bertemu dengan Tuhan yang dia tidak melihat Tuhan yang sosoknya seperti apa, tapi dia melihat cahaya yang dari langit yang menyebabkan dia buta, bahkan buta. Dan di situ ada rekan-rekannya dia juga di Kisah Para Rasul itu, bahwa mereka mendengar suara gitu. Saat suara itu menegur Paulus. Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Mereka mendengar suara tapi tidak melihat apapun. Cuman Paulus melihat sinar yang begitu terang sehingga dia akhirnya buta. Dan itu adalah perjumpaan yang spesial, perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Tuhan ingin Paulus menjadi alatnya yang spesial gitu, saudara. Dan Paulus yang waktu itu berencana untuk menangkap orang-orang pengikut Kristus, dia akhirnya berbalik, akhirnya dia menjadi alatnya Tuhan gitu. Dia mengabarkan Injil Tuhan gitu. Dan dia tahu benar bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, Injil yang diterima dari Tuhan, dari Yesus gitu, itu bukanlah buatan manusia. Dan dia meyakini bahwa ini adalah Injil yang benar, ini yang harus saya beritakan. Tuhan ingin saya memberitakan ini, saudara. Terlepas dari kejadian itu, terlepas dari bagaimana Tuhan mewahyukan Injil kepada Paulus, jemaat di Galilea, jemaat yang Paulus telah bangun, mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang Paulus ajarkan. Tidak sesuai dengan apa yang Injil ajarkan, yang Injil mau mereka lakukan, saudara. Mereka melakukan dengan cara yang berbeda. Saudara, kalau mungkin kita belajar dari sejarah ya, pada zaman itu, pada gereja mula-mula terutama di Galilea itu banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, kayak keyakinan-keyakinan yang dari luar itu banyak sekali, sehingga mereka melakukan kehidupan sehari-hari mereka, di dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka tidak bisa lepas dari pengaruh agama, pengaruh keyakinan mereka di waktu itu. Terlebih lagi adalah agama Yahudi. Agama Yahudi yang begitu kuat, yang begitu besar di situ, yang mungkin itu adalah satu-satunya agama yang paling besar ya di situ ya. Keyakinan yang paling besar di antara kaum Yahudi, dan itu terbawa di dalam kehidupan kerohanian mereka secara Kristen.
Jadi kekristenan mereka bercampur dengan agama Yahudi, adat istiadat Yahudi. Dan mungkin bagi sebagian orang, mereka melakukan kekristenan, menjalani kekristenan mereka dan masih melakukan adat-adat Yahudi secara tidak sengaja. Atau ada juga yang melakukannya secara sengaja. Nah, yang membuat Paulus ini marah adalah karena pemimpin-pemimpin rohani mereka waktu itu, anak didik Paulus bisa dibilang begitu ya, mereka mengajarkan kekristenan yang sengaja dicampur dengan agama Yahudi. Artinya kamu bisa selamat gitu, tapi tetap mereka melakukan apa yang dilakukan oleh agama Yahudi. Kamu harus menjadi orang Yahudi, kamu harus sunat dulu, kamu harus kayak gini, seperti itu. Jadi itu bukan yang Injil katakan gitu. Itu bukan yang Injil mau gitu. Kalau istilah dalam zaman sekarang, saudara, umat Kristen di Galilea pada zaman itu mereka melakukan atau menjalankan namanya yang kita sebut kalau sekarang itu adalah teologi legalisme. Mereka adalah legalis, saudara. Legalis itu yang seperti apa? Jadi menekankan peraturan, sistem dan hukum, ya kan, supaya manusia bisa memperoleh keselamatan dan juga memperoleh kemajuan di dalam kerohanian mereka. Itu adalah legalis. Mereka menekankan hal-hal yang sifatnya itu adalah semacam semacam ritual, semacam tradisi seperti itu. Aturan-aturan yang sangat jelimet, sangat banyak itu. Untuk bisa memperoleh keselamatan dan juga pertumbuhan rohani. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Itu tidak sesuai dengan apa yang beritakan Injil suruh kepada kita. Itu tidak sesuai dengan yang Paulus beritakan. Yang Injil yang Paulus beritakan bukan seperti itu. Gitu. Paulus sangat meyakini benar. Gitu. Paulus sangat tahu benar gitu, bahwa Injil yang dia beritakan itu adalah Injil kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Dan itu untuk semua orang, itu bebas untuk semua orang. Kita tidak harus melakukan ini, itu untuk memperoleh keselamatan, saudara. Bukan karena kita melakukan banyak sekali adat istiadat, banyak sekali aturan, banyak sekali perbuatan baik sehingga kita boleh selamat, tapi karena mendapatkan keselamatan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan Paulus sebelum dia diubahkan, sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang benar-benar melakukan adat istiadat agama Yahudi itu. Dia melakukan adat istiadat nenek moyangnya dengan sungguh-sungguh gitu. Dia melakukan segalanya gitu. Bisa dibilang dia sangat bagus dalam hal itu. Dia tahu segalanya tentang agama Yahudi gitu. Tapi bukan itu yang Injil mau gitu kan. Bukan itu yang Tuhan Yesus mau gitu. Dan sebaliknya, saudara, kita di zaman sekarang selain praktik agama seperti orang-orang Galatia ini juga, saudara, ada juga bagi kita sekarang yang lebih ke liberalis. Kalau saudara bisa lihat di kiri kanan, banyak sekali penganut Kristen itu yang bisa dibilang mereka adalah liberalis atau Kristen-Kristen yang liberal gitu. Bukan berarti liberal itu udah terus semaunya sendiri tanpa aturan, bukan seperti itu ya. Tapi kekristenan liberal, mereka lebih menekankan pemikiran, akal budi dan juga pengetahuan itu untuk menafsirkan teologi, itu untuk menafsirkan, dimasukkan ke dalam doktrin teologi. Kalau dirasa bahwa pengetahuan dan juga akal budi, segala macam yang kita pikirkan tentang Alkitab, tentang Injil, tentang ketuhanan, secara akal budi tidak masuk akal, mungkin tidak sesuai, ada kecenderungan untuk mereka tidak mempercayainya gitu. Jadi hal-hal yang berbau mitos, mistik seperti itu, yang hal-hal yang harusnya diterima dengan iman, itu susah untuk mereka bisa terima. Itu yang teologi liberal semacam itu. Dan itu juga ancaman buat gereja masa sekarang, saudara. Bukan cuma ancaman legalis seperti gereja-gereja yang harus aturannya kayak gini, aturannya gitu. Kekristenan yang mempunyai hukum-hukum kayak gini, kayak gitu. Kalau misalkan kita mungkin ada ya yang datang ke gereja, kalau saudara datang ke gereja, saudara tidak pakai sepatu, saudara bersalah, dianggap saudara kurang rohani itu. Atau saudara yang tidak pakai baju hem, itu saudara bukan orang rohani. Kalau pakai baju kaos atau celana jin itu saudara bukan orang yang rohani. Ada gereja-gereja seperti itu. Itu cenderung ke legalis, saudara.
orang-orang Kristen yang legalis, dan saya harap di antara kita semua tidak ada yang seperti itu. Atau yang liberal, yang lebih mengedepankan pengetahuan dan akal budi di dalam menafsirkan Injil. Saya rasa itu bukan hal yang bagus juga, dan sudah sepantasnya bahwa kita tidak masuk ke situ. Jangan pernah coba-coba untuk mengarah kepada dua hal itu, saudara. Nah, saudara, Paulus mengenali apa yang menjadi panggilannya, saudara. Paulus mengenali panggilannya dan dia merespon benar-benar apa yang Allah mau supaya dia lakukan di dalam hidupnya. Dan ini berkaitan juga dengan apa yang harus dia lakukan di dalam umat di Galatia ini, saudara. Kita baca aja di Galatia 1:14-17. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, sampai di sini Paulus tahu Tuhan Yesus memanggil dia. Tuhan Yesus berkenan menyatakan dirinya kepada dia. Dan Paulus tidak ragu-ragu menerimanya. Paulus dengan yakin menerima itu. Dan dia merespon dengan cepat, saudara. Dia tahu siapa yang memanggil dia dan dia tahu untuk apa dia dipanggil. Saya lanjutkan, ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Nah, saudara, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, di mana pertobatan Paulus itu, Tuhan berkata kepada Ananias bahwa Paulus ini akan dipakai untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan juga kepada raja-raja. Dan ini yang Paulus tahu juga. Paulus tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai dia untuk memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang bukan Yahudi, atau bisa dibilang orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang kafir. Dan Paulus pergi ke tanah Arab, gitu. bukan kemana-mana. Gitu. Setelah dia mendapat perintah Tuhan, setelah Tuhan mengubahkan dia menjadi orang yang percaya, setelah Tuhan menyelamatkan dia pergi ke Arab. Dan Arab itu kita tahu pada zaman itu adalah mereka sudah pasti mereka bukan orang Yahudi, dan mereka bisa dibilang kafir, ya kan, bangsa lain banyak kafir. Dan Paulus pergi untuk memberitakan Injil ke situ, saudara. Dan ada terjemahan lain juga yang mengatakan bahwa Paulus pergi ke Arab setelah dia mendapatkan panggilan Tuhan. Paulus pergi untuk istilahnya mendalami atau benar-benar meneguhkan diri, mempersiapkan diri sebagai utusan Tuhan, sebagai utusan Allah, sebagai hamba Tuhan. Apa yang harus dia lakukan gitu. Dia menyendiri di situ gitu. Selama beberapa tahun, dan dia ada yang mengatakan juga bahwa dia mencari Tuhan, mencari wajah Allah. Dia menuju kepada tempat di mana Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan sebagainya. Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Tapi Alkitab tidak menyebutkan secara pasti apa yang dia lakukan, Arab, saudara. Tapi yang harus kita ingat sekarang, yang harus kita tahu adalah bahwa Paulus benar-benar merespon dengan cepat apa yang Tuhan mau dia lakukan. Saat Tuhan mau dia melakukan sesuatu, saat Tuhan memanggil dia, Paulus meresponnya dengan cepat dan Paulus tanpa ragu-ragu. Itu yang mungkin jujur bagi saya pribadi, saya agak susah untuk seperti Paulus ini. Kalau Tuhan mau saya begini gitu, seringkali saya banyak tawar-menawar, seringkali saya tidak yakin bahwa Tuhan mau ini gitu. Padahal di dalam hati kecil saya tahu Roh Kudus sudah mengatakan bahwa ini yang harus saya lakukan gitu. Tapi kadang seringkali juga saya lebih memilih untuk memakai logika saya. Kadang saya memilih untuk mengikuti kesenangan saya pribadi. Susah untuk benar-benar seperti Paulus ini. Tapi itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita seperti Paulus ini merespon apa yang dia inginkan. Merespon panggilannya dengan cepat, dengan benar, saudara. Nah,
Kalau kita bisa seperti Paulus ini, saudara, saya yakin segalanya urusan kerohanian kita akan lebih mudah, saudara. Seperti Paulus ini, dia berbicara kepada jemaat di Galilea dengan penuh otoritas, dia dengan penuh pengetahuan, dengan penuh keyakinan gitu. Karena dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dia, bahwa dia memenuhi, mengikuti panggilan Tuhan dan dia tahu benar itu, saudara. Nah, saudara, Paulus yang dulunya adalah orang yang membenci umat Kristen. Paulus yang dahulunya adalah penganut agama Yahudi, totok istilah, yang kuat gitu. Tapi Paulus diubahkan oleh imannya kepada Tuhan. Saat Tuhan memanggil, dia percaya dan dia benar-benar diubahkan, saudara. Saya percaya bahwa kita semua ingin seperti Paulus ini. Kita ingin menjadi Kristen yang diubahkan, saudara. Saudara, banyak juga di antara kita yang seringkali menjalankan kekristenan kita itu hanya sebagai sebuah, karena saya beragama Kristen, saya mengikuti ibadah ini. Karena saya beragama Kristen, ya saya ke gereja. Menjalankan sesuatu ritual yang bisa dibilang monoton, ritual yang bisa dibilang hanya sebuah keseharian. Hal-hal yang bukan dari hati, hal-hal yang kita lakukan hanya sekedar adat istiadat, saudara. Sekedar tradisi. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang seperti itu, saudara. Kita mau menjadi seorang Kristen yang diubahkan gitu. Kadang memang tidak gampang, saudara, untuk menjadi orang Kristen yang diubahkan gitu. Lebih gampang kalau kita berada di tempat nyaman kita, lebih gampang kita berada di zona nyaman kita dan mengikuti segala sesuatu yang sudah teratur itu, saudara. Kadang susah untuk kita diubahkan karena itu. Saudara, seperti Paulus yang katakan di ayat-ayat awal tadi, bahwa Paulus lebih mau menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Paulus memberitakan Injil untuk menyenangkan Allah, menjadi utusan Allah, menjadi hamba Allah. Dia tidak peduli apa yang orang-orang pikirkan atau orang-orang rasakan. Dia lebih peduli dengan apa maunya Tuhan, apa maunya Allah. Tuhan mau apa, itu yang Paulus pedulikan, saudara. Nah ini saudara, ini Galatia 1 ayat 21 sampai 24. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea gitu. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Paulus yang dahulunya membenci umat Kristen, dia berubah menjadi orang yang memberitakan iman. Dia ditransformasi, diubahkan demikian rupa, saudara. Dari semula yang dia orang yang taat beragama, melakukan ini itu berdasarkan dari aturan-aturan yang ada turun-temurun, bahkan dari tradisi-tradisi yang ada, dan diubahkan menjadi hamba Tuhan, menjadi utusan Tuhan yang benar-benar militan gitu. Kita semua bisa seperti itu, saudara. Dan saya yakin kita semua mau seperti itu, saudara. Kita mau menjadi hamba Tuhan, kita menjadi utusan Tuhan yang benar-benar diubahkan. Bukan cuma orang-orang yang mengikuti tradisi, bukan cuma orang-orang yang mengikuti keseharian karena itu adalah sebuah rutinitas gitu. Kita bukan ke gereja tiap hari Minggu karena rutinitas, karena tidak ada yang mau kita lakukan selain ke gereja. Kita mau ngapain hari Minggu? Bukan karena itu, saudara. Tapi kita mau menjadi orang yang benar-benar diubahkan seperti Paulus ini. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan, respon Paulus atas panggilan Tuhan, mengubah dia menjadi hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara. Itu yang harus kita perjuangkan, saudara. Nah, saudara, bagaimana sikap kita terhadap teman-teman atau orang-orang yang menjalankan kekristenan mereka sesuai dengan, boleh dibilang mereka menjalankannya hanya dengan rutinitas, mereka sesuai dengan tradisi, mereka taat dengan aturan-aturan yang begitu baku dan tidak mengerti benar Injil itu seperti apa. Tidak mengerti benar bahwa keselamatan itu hanya didapat dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya didapat karena anugerah dari Tuhan gitu.
Apa yang harus kita lakukan saudara terhadap saudara-saudara kita gitu. Atau mungkin teman-teman dekat kita gitu. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia gitu. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah ini saudara. Kita tidak menilai segala sesuatu itu berdasarkan ukuran manusia lagi. Kita telah diubahkan, kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ini yang ayat firman Tuhan katakan, saudara. Kita tidak menilai segala sesuatu berdasarkan penilaian manusia, berdasarkan takaran manusia, bukan seperti itu. Kalau kita melihat bahwa teman-teman kita yang lain, teman-teman Kristen lain, mungkin masih melakukan kekristenan mereka hanya sekedar tradisi, sekedar rutinitas saja, atau mereka sangat mempercayai bahwa orang Kristen yang diselamatkan adalah orang yang Kristen yang melakukan ini itu, melakukan perbuatan ini, perbuatan baik yang itu, yang membayar perpuluhan dan sebagainya, yang sudah dibaptis mungkin. Saudara, ada teman-teman kita yang masih percaya hal seperti itu, saudara. Tapi kita sebagai orang yang percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah, ya kan, bukan karena perbuatan baik kita gitu. Kita tidak bisa mengecilkan teman-teman yang seperti itu. Kita tidak bisa mengecilkan mereka. Perjalanan iman seseorang, kedewasaan rohani seseorang itu juga berbeda-beda, saudara. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang kita telah diubahkan gitu. Kita percaya bahwa bukan tradisi, bukan rutinitas, bukan aturan-aturan, bukan hukum-hukum yang menyelamatkan kita, tapi karunia Tuhan Yesus Kristus. Roma 3 ayat 27 sampai 28 mengatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Nah, tidak ada. Berdasarkan apa? Gitu. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Tuhan. Nah ini. Sekali lagi. Kita dibenarkan karena iman, ya kan? Kita bermegah karena iman kita, gitu. Tapi ada teman-teman kita yang tidak menghidupi kekristenan dengan demikian, saudara. Roma 14 ayat 1 sampai 4 mengatakan, gitu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, gitu. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Gitu. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Gitu. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus menerus. Ini yang Roma katakan begini, kita harus menerima gitu. Orang-orang yang mungkin imannya lebih lemah gitu, kita harus menerima gitu. Kita harus istilahnya merangkul mereka gitu. Tuhan mengasihi mereka gitu. Dan kita tidak tahu bahwa mereka itu adalah orang yang diselamatkan atau bukan gitu. Itu bukan hak kita, saudara, untuk menghakimi bahwa dia selamat, kita selamat, mereka enggak. Bukan hak kita, saudara. Tapi dikatakan di sini, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang lebih tahu. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga ia terus berdiri. Tuhan yang lebih tahu, dan Tuhan, kalau Tuhan menyelamatkan seseorang, maka Tuhan akan membantu dia untuk tetap berada di jalannya, saudara. Itu yang kita percaya, saudara. Jadi bukan urusan kita untuk menghakimi orang yang secara adat istiadat mungkin berbeda dengan kita, secara liturgi mungkin ada gereja-gereja yang berbeda dengan kita,
itu bukan sebuah masalah dan itu bukan masalah kita, saudara. Yang kita harus lakukan, yang harus kita hidupi adalah iman kita. Injil yang diberitakan kepada kita, itu yang harus kita hidupi. Kita diubahkan karena iman kita. Kita diubahkan karena anugerah Tuhan. Kita ditransformasi menjadi manusia baru karena anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk menjadi selamat. Dan kita tidak perlu melakukan perbuatan apapun untuk menjadi selamat. Tapi saudara, karena kita orang yang sudah selamat, karena kita orang yang sudah diubahkan adalah kewajiban kita untuk menghidupi iman kita. Kewajiban kita untuk menghidupi Injil yang kita percayai, saudara. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang sering terbalik-balik mengatakan begini, saudara. Kalau kamu nggak melakukan ini itu ya berarti kamu bukan orang selamat. Kalau kamu nggak melakukan hal yang baik, kamu nggak akan masuk surga. Kamu kalau tidak perpuluhan ya kamu nggak masuk surga. Kalau kamu tidak dibaptis, kamu nggak masuk surga. Cara berpikirnya harus dibalik, saudara. Kalau kita sudah selamat, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita bukan lagi milik kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita milik Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kita mau. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah utusannya Tuhan. Kita adalah umatnya Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita sudah selamat. Bukan sebaliknya. Bukan kita melakukan sesuatu untuk supaya kita selamat. Bukan seperti itu. Kita menghidupi iman kita dengan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Itu karena kita adalah orang-orang yang sudah selamat. Roma 6 ayat 11 sampai 14 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kita hidup bukan untuk kesenangan kita. Kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini yang terjadi pada kita, saudara. Kita bukan lagi berada di bawah hukum Taurat ataupun hukum-hukum apapun. Kita berada di bawah kasih karunia Tuhan. Yang kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita adalah hal untuk Allah kita. Karena kita adalah hambanya, kita adalah utusan Allah di dunia ini. Kita bukan lagi hidup untuk kita. Maka jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya adalah dosa. Jangan menyenangkan kedagingan, memenuhi kedagingan. Tapi kita harus hidup untuk Allah. Kita harus hidup untuk Kristus yang telah menebus kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan tutup ibadah firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu kami boleh dengar pagi hari ini Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang membimbing kami Tuhan. Engkau yang membuka telinga kami, membuka hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan lebih jelas mendengarkan panggilan-Mu, lebih jelas untuk merespon apa yang menjadi panggilan-Mu Tuhan. Kami boleh berani, lebih berani lagi Tuhan untuk menghidupi iman kami Tuhan. Bahwa kami hidup hanya karena kasih karunia Yesus. Kami hidup di dunia ini untuk Allah. Kami hidup sebagai utusan-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami hidup Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia-manusia. Bukan untuk menyenangkan lingkungan sekitar kami Tuhan. Bukan untuk menyenangkan kedagingan kami Tuhan. Tapi kami hidup di dunia untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Keselamatan yang Engkau berikan secara cuma-cuma ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Yesus. Dan kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami Tuhan. Untuk hidupi iman kami. Untuk menjadi manusia yang berterima kasih Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang bersyukur Tuhan. Dan menghidupi iman kami Tuhan. Melakukan segala yang baik buat kerajaan-Mu ya Tuhan. Melakukan segala yang baik. Bukan karena kami mengharapkan hadiah imbalan, bukan karena kami ingin diselamatkan Tuhan, tapi karena kami sekarang adalah milik-Mu dan kami adalah kepunyaan-Mu. Kami hidup bukan untuk kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau berkati kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarkanlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami dan biarkanlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night di mana kita akan fokus pada penanganan situasi darurat di gedung gereja. Tidak perlu mendaftar untuk menghadirinya, ingat untuk makan sebelum acara karena makan malam tidak disediakan. Bergabung bersama kami di ICA East pada hari Rabu 24 April pukul 7 malam dan di ICA West pada hari Rabu 1 Mei di jam 7 malam. Sampai jumpa. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama.
Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.